Ada pengakuan menarik datang dari sesama Shihab soal sepak terjang dan perilaku seorang Rizik Shihab. Orang itu bahkan dianggap menjalankan misi yang bertolak belakang dengan perilaku yang ditampilkannya dalam berbagai kesempatan. Bahkan revolusi akhlak yang coba digaungkan oleh Rizik Shihab dan para pengikutnya yang tergabung dalam kelompok FPI justru dianggap gak pakai akhlak. Hal itu disampaikan Habib Husin Alwi Shihab lewat cuitannya di Twitter. Seperti dilihat pada Rabu 23 Juni 2021, Habib Husin Alwi Shihab menanggapi soal kabar yang menyebut eks-pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Shihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. Dan ternyata vonisnya dapat 4 tahun. Yes! Keturunan Nabi Muhammad SAW itu menilai Habib Rizik sudah mempermalukan marga Shihab lantaran terjerat sejumlah kasus hukum. Habib Alwi Shihab, kata Husin, merupakan pendiri Jamiat Al-Khair dan perumus lembaga pencatat zuriyah Nabi Muhammad di Indonesia, yakni Rabita Alawiyin. Selain itu, lanjutnya Alwi Shihab juga tercatat pernah memegang jabatan penting di pemerintahan Indonesia, yakni sebagai Menteri Luar Negeri atau Menlu RI. Cuit Habib Husin Alwi Shihab sambil membagikan foto tangkapan layar pemberitaan, Bib Rizik Shihab ini cuma bikin malu marga Shihab aja. Pemberitaan tersebut berjudul Rizik Shihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi. Menurutnya, kelakuan Habib Rizik tersebut bertolak belakang dengan sejumlah tokoh yang juga memakai marga Shihab seperti Profesor Quraisy Shihab dan Alwi Shihab. Sedangkan Habib Rizik dinilai Husin hanya mempermalukan keturunan Nabi Muhammad yang menyandang marga Shihab lantaran mantan pimpinan FPI itu telah dipenjara 3 kali dan memprovokasi umat Islam agar Indonesia menjadi gaduh. Sementara itu, Profesor Quraisy Shihab menurut Habib Husin merupakan ahli tafsir yang disegani umat Islam di Indonesia. Kata Husin, Habib Alis Shihab, pendiri Jamiat Al-Khair dan perumus Rabita Alawiyin, Profesor Quraisy Shihab ahli tafsir Habib Alwi Shihab mantan Menlu. Dia berkata, Bib Rizik apa? Dipenjara 3 kali, provokasi umat Islam Indonesia jadi gaduh, malu bener aneh. Husin Shihab pantas merasa kecewa karena perilaku HRS dianggap mencoreng nama baik karena membawa nama Zuriyah bin Shihab, sebagian menyebutnya bin Shihab atau bin Shihabuddin, di mana seharusnya orang yang menyandang nama tersebut harus mencerminkan akhlak Rasulullah sebagaimana dilakukan orang tuanya terdahulu yang membawa Zuriyah bin Shihab. Orang yang sama menunjukkan keheranan dengan menyebut bahwa tidak ada model bin Shihab yang seperti Big Imam menurut pelajaran sejarah yang dipelajari dari kakak buyut mereka yang menyandang Zuriyah bin Shihab. Jika penelan di atas masih terlihat kalem dan biasa, dengarkan pengakuan berikutnya. Orang yang dapat menilai sepak terjang seorang Rizik Shihab dengan akal sehat dan logika waras terlepas dari fanatisme yang berlebihan karena orang itu dianggap sebagai cucu Nabi akan sepakat dengan perkataan Husin Shihab bahwasanya sosok Rizik Shihab yang tak hanya kontroversial tapi memang punya kelakuan yang bisa dibilang buruk. Masa keturunan Nabi sudah 3 kali masuk penjara? Belum lagi kalau kita lihat ceramahnya selama ini. Sempat viral juga video ceramahnya yang menyebut lengsarkan presiden kemudian mengganti nama beliau jadi Joko Dok. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu adalah soal chat enak-enaknya yang diduga bersama dengan Filsa Husein. Benar-benar memalukan. Bagaimana menurut jurnalis Star? Dia berkata, Habib bawa nama Zuriyah bin Shihab. Bin Shihab itu pintar-pintar, kok ini nyeleneh. Bin Shihab itu di mana-mana di kalangan Zuriyah dikenal pintar-pintar, tapi ini bin Shihabnya nyeleneh, keluar jalur dari jalurnya Zuriyah bin Shihab. Gak ada bin Shihab kayak gitu. Bagi saya komentar di atas bukanlah pendapat yang asal jeplak. Seperti kalau kita membaca cuitan atau komentar dari Fadlizon atau almarhum Tengku Zul dulu. Sebagai sosok yang juga menyandang nama Shihab, seharusnya siapapun orangnya harus dapat meneladani Rasulullah. Cuma sosok yang satu itu kan terlihat beda sendiri, tetapi dalam konotasi yang negatif. Saking bedanya perilaku dan cara berpikirnya, event spesial dan penuh makna ketika perayaan Maulid Nabi beberapa waktu silam malah diwarnai ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang mengarah pada penghinaan kepada perempuan. Belum lagi serangkaian perkataan yang sungguh tidak enak didengar, tapi sudah kadung terlontar dan terekam dalam jejak digital yang tentu saja tidak bisa ditarik atau disangkal. Satu persatu kemunafikannya rontok berguguran ditimpa murka Allah yang maha dahsyat. Hari ini manusia suci pemegang kunci kerajaan surga dan neraka jahanam itu dipermalukan Allah dengan sangat dahsyat.
Manusia sempalan zaman yang kerap menzalimi Ahok dan Presiden Jokowi itu kini harus merasakan pedihnya diterjang azab Allah yang maha adil. Azab dan murka Allah yang maha dahsyat tak dapat dibendung, menelanjanginya dan mempermalukannya di seluruh Indonesia. Orang yang berjalan di lorong kebenaran akan selalu dilindungi Allah yang maha penyayang. Ini fakta, bukan hanya sekedar kata-kata penghibur duka lara. Dan fakta itu yang kini sedang terjadi saat ini. Pelan tapi pasti, Tuhan sedang melawat bangsa ini. Satu persatu musuh Ahok dan Presiden Jokowi ditelanjangi Allah yang maha adil. Borok dan bisul mereka dipertontonkan di muka umum. Penonton harap tenang dan sabar, yang lain menunggu giliran. Allah yang maha adil sedang menyusun daftarnya. Tinggal menunggu kejutan-kejutan baru. Siapa lagi yang menyusun setelah hari ini Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini telah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun lamanya terhadap Rizik Syihab dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat. Tepuk air di dulang, terciprat ke muka sendiri. Begitulah kura-kura hukum tabur tuai. Barang siapa menabur angin maka ia akan menuai badai. Sebab hukum karma tak pernah ingkar janji. Murka Allah menyala-nyala terhadap orang fasik dan munafik. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai bencana. Allah bekerja dengan caranya yang misterius, membuka tabir kemunafikan melalui keangkuhan dan kepongahan Imam Besar Kadrun yang sangat pongah ini. Siapa memfitnah Ahok dan Presiden Jokowi itu kini nyungsep. Allah telah melakukan bagiannya, Ahok melakukan bagiannya dengan berserah kepadanya dalam iman dan pengharapan. Jika manusia di dunia tidak berlaku adil kepadanya, maka Tuhanlah Hakim Agung yang maha adil baginya. Sebab Allah selalu bergerak mengikuti kuasanya, tidak pilih kasih, tergantung amal dan ibadah serta perbuatan umat manusia. Kerusakan yang ditimbulkan bagi negara oleh si penista Ahok dan pembenci Presiden Jokowi ini sudah cukup besar. Tentu saja Allah tidak tinggal diam dengan menunjukkan kuasanya untuk membuktikan siapa yang hidup dalam koridor kebenaran dan siapa yang hidupnya kotor penuh nista dan dusta dalam kekelaman jiwanya. Doa orang benar besar kuasanya, Gusti Allah memang ora sare. Manusia cakra birawa yang tiada henti menyerang Ahok dan Presiden Jokowi itu ternyata tidak lebih dan tidak kurang adalah manusia hina dina yang kerap melanggar hukum semau-maunya, seolah-olah negara ini adalah milik nenek moyangnya. Bisulnya dipertontonkan Allah dengan sangat nyata di depan mata rakyat Indonesia. Manusia yang kerap berlindung di balik pembenaran-pembenaran dirinya dan kelompoknya itu akhirnya harus merasakan gerahnya penjara tanpa AC selama 4 tahun lamanya. Makanya jika hidup masih kotor dan belum bersih, jangan sok suci. Teriak sana teriak sini sampai mulut berbusa. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hari ini, wajahnya menghiasi seluruh media online mainstream, disiarkan di seluruh channel televisi, dicaci maki, dan dihujat tanpa ampun di seluruh media sosial. Manusia semua yang menzalimi Ahok telah ditimpa murka Allah yang menyala-nyala. Tapi tentu saja masih belum impas. Masih ada lusinan kasus Rizik yang belum divonis di pengadilan. Yang menuding Ahok akan kabur, justru dia yang kabur ke Arab Saudi. Yang teriak-teriak Jokowi tidak boleh intervensi kasus Ahok, justru ia sendiri yang minta Jokowi intervensi Kapolri untuk menghentikan kasus cat mesumnya. Hukum karma itu ya tidak pernah ingkar janji, nyata adanya, menusuk jiwa, suka tidak suka, itulah hakikat fakta kehidupan yang dibalut kebenaran yang hakiki. Seperti air yang mengalir di sungai yang tenang, kebenaran selalu mencari jalannya sendiri, pelan tapi pasti. Hanya waktu yang membuktikannya. Mereka yang bersembunyi di balik kegelapan malam, kebusukan jiwa mereka akhirnya terungkap ke permukaan diterangi cahaya purnama. Saya doakan semoga Rizik menjalani hidupnya dan menikmati gerahnya penjara, agar para pendukungnya bangga melihat ketegaran jiwa imam besar mereka yang hebat ini. Doa saya, semoga Rizik Syihab diberikan kesehatan yang prima, agar tidak teriak-teriak lagi mengeluh kondisi penjara yang pengap dan panas selama 4 tahun lamanya, tanpa dipotong remisi. Sudah itu saja, kura-kura begitu. Bagaimana menurut jurnalis?